Ya, selamat datang di Tech Savvy Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan suatu handphone yang bentuknya unik, guys. Jadi buat Anda yang baru saja mendengarkan berita bahwa Galaxy Z Fold 3 dan Z Flip 3 sudah keluar. Nah, dan kebelet punya handphone foldable tapi harganya miring. Ya, ini bisa jadi solusinya. Ya, langsung aja kita lihat, guys. Ya, ini ada handphone, ada chargernya. Ya, chargernya kelihatannya abal-abal ini. Ya, ini dia handphonenya. Jadi handphone ini salah satu flagship tapi keluaran lama, guys. Ya, keluarannya ZTE. Ya, itu ZTE Axon M. Ya, di sini banyak banget yang jual nih handphone di marketplace. Jadi ada yang handphonenya doang kayak begini dikaret-karetin banyak banget. Ada lagi yang bentuknya udah lengkap sama dus, walaupun dusnya juga kelihatan KW ya, dan charger fast charging, walaupun ini juga kelihatannya abal-abal juga, tapi ya lumayan lah. Dan di dalamnya ada petunjuk dan jarum SIM ejectornya. Ini formalitas aja sih. Oke, kita langsung coba handphonenya. Sebelum kita coba handphonenya, kita rapiin dulu ya ininya supaya lebih enak dilihat. Ya, oke, ini dia handphonenya. Kita copot dulu screen protectornya ya, masih mulus banget ya. Jadi di marketplace itu ada yang jual sudah terbuka ya dengan kondisi yang ada lecet-lecetnya, ada lagi yang masih mulus begini dilengkapi dengan kotaknya juga. Nah, ini handphonenya itu bisa dilipat ya, tapi bedanya dengan Galaxy Z Fold dan Z Flip itu, kalau ini dia pakai engsel ya di tengahnya. Jadi bukan layar yang bisa dilipat, tapi ini lebih tepatnya ada dua layar yang terpisah tapi disambungin pakai engsel. Dan engselnya ini cukup kuat ya, jadi nggak usah khawatir sih. Engselnya ini bahannya logam ya sepertinya sih, dan cukup kuat. Ini engselnya kuat ya, tuh nggak keplek-keplek gitu loh. Jadi ini kuat. Dan ini bisa modenya ada macam-macam, dimana kita bisa ada pengaturannya di sini, bisa AA, ini sama kanan kiri jadi menampilkan layar yang sama. Lalu kita bisa set di sini menjadi satu layar tapi all screen gini ya. Lalu juga bisa di AB, kalau AB itu kiri dan kanan beda. Jadi misalkan satu buka apa di sini buka Facebook, misalnya di sini buka Google Chrome, nah itu bisa juga. Nah, lalu yang terakhir adalah satu screen only. Nah, cuman A-nya doang seperti ini, jadi bisa dipakai. Ya, untuk spesifikasinya si ZTE ini cukup lumayan ya pada zamannya, karena ini handphone flagship sebenarnya. Tapi yang masuk Indonesia ini mungkin refurbish ya, karena keluaran 2017 atau 2018 gitu handphone ini. Sedangkan ini kelihatannya kondisinya masih kinclong banget, jadi mungkin sudah rekondisi atau gimana. Dan ini dibawa oleh Docomo ya, pasti Anda sudah familiar dengan nama ini ya, bisa disebut limba-limba Jepang. Tapi overall ini masih mulus banget sih ya. Kita akan langsung coba aja handphone ini. Ya, buat kamu yang belum tahu spesifikasi dari ZTE Axon M ini, spesifikasinya bisa dibaca di samping ya. Dan spesifikasi lengkapnya nanti saya cantumkan di deskripsi. Ya, ZTE Axon M ini punya keunikan yang agak nyeleneh juga ya, yaitu kameranya itu satu doang di sini. Jadi kalau kita mau pakai kamera ini, kita itu mesti, katakanlah ini buat selfie ya, lalu kita mau motret pakai kamera buat motret kamera belakang. Nah, dia itu harus misalkan ini selfie, kita putar kamera belakang, nah, itu kita harus balik jadi kayak gini viewnya. Jadi kameranya tetap pakai yang itu juga, jadi nggak ganti kamera, cuman view kitanya yang diubah. Jadi kameranya simpelnya cuman ya satu itu, antara depan dan belakang tuh kameranya sama itu. Dan hasilnya not bad ya. Untuk hasilnya nanti kamu bisa cek nih, setelah ini saya tampilin hasil-hasil foto dan videonya. Ini adalah perekaman videonya di resolusi Full HD ya. Resolusi Full HD dengan stabilizer on ya. Karena pada dasarnya ini kameranya satu ya, jadi kalau kita putar buat selfie pun ya hasilnya sama ya.
karena kameranya tuh satu cuma dibolak-balik doang. Hasilnya seperti ini. Ini adalah rekaman video pada resolusi 4K ya. Di resolusi 4K ini stabilisernya nggak bisa on ya, jadi tidak ada stabilisasi sehingga gambarnya lebih shaky dikit ya. Kalau saya lihat di layarnya ini lebih goyang nih kasa pada saat saya jalan dibandingkan tadi yang ukuran Full HD. Ini rekaman video dengan mode kamera depan ya, sama aja karena kamera yang satu ini cuma mutar-mutar balik doang. Otomatis hasilnya juga sama dengan kamera belakang ya, karena memang ini cuma kameranya dibolak-balik. Kualitasnya ya pasti bagus ya dibandingin handphone lain karena ini pakai kamera utamanya. Anda bisa lihat cukup stabil dan warnanya enak banget, tone warnanya, dynamic range-nya juga bagus, langitnya warnanya kelihatan banget. Ya, untuk pengaturan dual screen-nya itu baru bisa dipilih ini kalau kita buka seperti ini ya. Jadi kalau posisi terlipat itu pengaturan dual screen-nya nggak bisa diakses ya. Dan saya sih paling suka menampilkan seperti ini ya. Jadi kalau kita nonton YouTube tuh bisa full screen gitu loh, langsung selayar begini. Untuk buka-buka menu ini cukup cepat ya. Jadi nggak terlalu lemot lah, masih cukup oke. Si Snapdragon 821 ini. Cuman kadang-kadang kalau kita pakai dual screen ini ada delay ya, kadang terutama kalau ini kita tampilinnya antara ini screen A dan B, jadi agak beda. Nah, itu kadang-kadang ada ya delay dikit. Kalau kita buka menu kebanyakan itu ada delaynya dikit. Nah, kita akan coba untuk performa gamingnya bagaimana. Di sini saya udah download game, ada Mobile Legends dan ada Sausage Man. Kita coba aja langsung. Nanya selama ini kalau misalkan YouTuber pakai yang screen full gimana. Nah, ini tampilannya itu seperti ini guys. Jadi tetap ya, di bedanya itu dengan Galaxy Z Fold, dia kan layarnya itu satu ya, jadi dilipat pun nyambung. Kalau ini kan layarnya pada dasarnya dua layar yang berbeda, dua tapi ditempelkan pakai sejenis engsel. Jadi di tengah itu ya ada jedanya tuh, kelihatan ya ada jedanya. Ini kita langsung coba aja buat nonton YouTube. Nah, untuk tampilan keyboardnya jadi seperti ini kalau misalkan dibikin satu screen. Ya seperti ini guys jadinya. Jadi nggak bisa full screen ya. Jadi full screennya itu segini doang, nggak sampai selayar-layar ini. Problem yang harus segera di-solve juga, yang harus segera diselesaikan. Kalau suaranya juga lumayan ya, karena ini speakernya ada dua nih kiri kanan, jadi lumayan enak sih speakernya. Dan ini kan memang kelas flagship ya, jadi ya nggak abal-abal lah. Ya, untuk sidik jarinya dia fingerprintnya pakai di sini, fingerprint sensornya. Dan mekanismenya ini mirip dengan handphone Sony Xperia keluaran lama ataupun iPhone 5s ya. Jadi fingerprintnya ini nggak bisa di tap langsung buka, tapi ditekan. Nah, ya coba nih saya pakai jari lain ya. Misalnya saya pakai jari ini, tuh dia ke lock ya. Tapi kalau kita pakai jari yang ini, dia langsung buka. Karena saya daftarnya cuma yang jempol kiri ini ya. Jadi mesti ditekan juga. Jadi jangan kaget ya kalau kita tap ngejalan, karena dia mesti ditekan. Ya, untuk fitur tambahan lainnya adalah di sini ada juga Dolby Atmos ya. Jadi suara yang kita hasilkan kalau pakai earphone itu lebih bagus ya. Sama dengan handphone Samsung. Ya, kita sudah ada di game Sausage Man ya. Di sini kita bisa lihat settingan yang bisa didapat si handphone ini, bisa high, ini bisa ekstrim juga. Kita langsung coba aja guys. Ya, kalau pakai dua screen begini malah kita harus adaptasi ya guys, karena ini tengahnya ini ada kelihatan terpotong gitu loh. Jadi mungkin awal-awal kita agak kerasa canggung ya, karena di tengahnya ini ada kepotong dan view-nya tuh jadi nggak bisa nyambung. BTW kita juga bisa aktifin satu screen only juga bisa ya. Misalkan kita mau pakai satu screen aja, nah, jadi kayak gini bisa. Tapi kayak gepeng begini ya. Waduh, pada voice chat berisik banget.
Ya, kita sudah di in game-nya nih dengan settingan mentok ya. Agak sedikit patah-patah nih pada saat kita putar gini. Dan suhunya lumayan meningkat drastis ya. Ini belakang tangan saya ini di back covernya ini di sebagai bagian sini lumayan panas. Ini Snapdragon 821 guys, jadi cukup panas memang kalau misalkan kita push ke performa maksimal. Dan baterainya pun lumayan cepet turun nih. Tadi 17% udah 14% aja masuk loading screen sampai ke layar utama sampai ke sini. Ya, ada sedikit patah-patah ya tadi Anda lihat ya. Kita nanti coba turunin grafiknya ya. Ya, ini setelah diturunkan layarnya lumayan lancar nih. Lebih enak ya. Oke, kita akan langsung coba ke game lain. Ya, ini kita sudah ada di Mobile Legends ya. Untuk settingannya itu bisa tinggi dan HFR on ya. Cuman ini baterainya lumayan boros nih guys. Jadi kalau kita aktifin mode 2 screen gini, tadi kan baterai masih 14% waktu main sosis. Nah, ini loading screen sampai masuk ke ini langsung udah tinggal 11% ya. Jadi saran saya sih 2 screennya ini kalau nggak penting-penting banget mendingan dimatiin ya. Kecuali cuman buat view dokumen gitu loh. Kalau buat gaming begini malah jatuhnya bikin boros banget nih. Tuh, sekarang udah turun lagi 1%, udah 10% ya. Jadi dalam hitungan berapa menit udah turun 1%, 1% gitunya tuh cepet gitu. Ya, untuk Mobile Legends sih gak ada kendala ya dengan settingan tadi grafik tinggi dan HFR on. Ini masih lancar banget. Walaupun ini chipset yang udah lumayan lama ya. Ya, itu tadi tentang review singkat CTA XMM, sebuah foldable phone yang keluarnya udah cukup lama tapi baru beberapa bulan ini terkenal di Indonesia ya, karena udah mulai banyak mall di marketplace dengan harga yang cukup murah, 2 jutaan untuk foldable phone ya. Walaupun memang dia bukan screennya yang nyambung ya, tapi dipasangin engsel gitu supaya bisa foldable. Tapi worth it atau tidaknya ini tergantung ya. Kalau Anda memang cari handphone yang unik desainnya, beda dari pasaran, si ZTE X1M ini bisa masuk dalam kategori worth it ya. Karena memang selain bentuknya yang sangat unik, di handphone lain itu mungkin Anda akan susah menemui handphone dengan desain seperti itu ya. Dia juga punya kelebihan banyak sebenarnya. Di antara lain kameranya yang cukup bagus untuk daylight dan videonya juga cukup stabil. Hasil warnanya terutama yang saya paling suka itu karena dia hasil warnanya natural, lalu dynamic range-nya ngangkat banget. Dia bisa nangkep warna langit pada saat kondisi cerah panas ya, tapi tetap warna langit itu bisa ditangkap dengan bagus. Lalu juga kameranya yang untuk selfie juga bagus karena memang dia pakai satu kamera itu bisa dibolak-balik ya. Dan speaker stereonya juga bisa diandalkan. Walaupun ada beberapa minus daripada handphone ini yang juga jadi pertimbangan juga pada saat meminangnya, yaitu pada saat kita nyalain mode 2 screennya itu baterainya cukup cepat habis. Lalu juga untuk gaming terutama pada saat mengaktifkan mode 2 screen ini hanya beberapa menit aja turun 1% itu cepet ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan baterainya untuk mode 2 screennya dia boros ya. Lalu juga untuk gaming tertentu pada settingan yang cukup tinggi dia cukup panas ya, karena ini Snapdragon 821 ya, dimana pada zaman-zaman itu memang Snapdragon suhunya masih tinggi ketika untuk dipaksa main game atau misalkan kita merekam video cukup lama itu juga mulai anget. Dan salah satu pertimbangan lagi yang perlu kamu pertimbangkan pada saat mengambil ZTE X1M adalah ini barang import, barang luar, dan yang masuk ke Indonesia itu banyak kan ex Docomo ya. Otomatis
tidak ada jaminan bahwa selamanya sinyalnya akan aman. Bisa saja suatu saat terblokir. Lalu juga pertimbangan spare partnya, apakah handphone ini banyak yang jual spare partnya kalau rusak. Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi buat kamu yang pengen coba, link pembeliannya saya udah cantumin. Walaupun ada beberapa harga yang naik, ada juga beberapa yang jual murah banget, tapi saya nggak jamin ya, saya nggak tahu kondisinya gimana, karena memang yang jual murah banget itu biasanya batangan bener-bener, dan bentuknya kayak ditimbun karet gitu loh, dikaretin banyak, jadi saya nggak tahu juga kondisinya. Oke, itu aja tentang ZTE Action M. Kalau ada yang mau ditanyain, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Tech Savvy Indonesia supaya kamu bisa up to date tentang info gadget-gadget. Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Bye.